Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Novianti, NIM 1991-2020-1034, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modulasi dan FDM. Nah, apa itu modulasi? Modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi, atau dua buah sinyal bercampur menjadi satu. Mentransmisikan sinyal informasi pada daerah yang luas dan jauh. Nah, sebagai contohnya yaitu sinyal informasi atau suara, gambar, data, supaya dapat dikirim ke tempat lain. Sinyal tersebut harus ditumpangkan pada sinyal lain. Sekarang kita masuk ke fungsi modulasi. Yang pertama yaitu masalah perangkat keras menjadi mudah. Yang kedua yaitu menaikkan spektrum sinyal. Yang ketiga yaitu menekan derau atau interferensi. Yang keempat untuk memudahkan alokasi frekuensi radio. Yang kelima yaitu untuk multiplexing. Nah, sekarang kita masuk ke modulasi analog. Apa sih modulasi analog? Nah, modulasi analog itu adalah komunikasi yang mentransmisikan sinyal-sinyal analog sinyal yang berada pada nilai kontinu pada interval waktu yang terdefinisikan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis modulasi analog, yaitu yang pertama ada AM atau amplitude modulation. Nah, AM ini adalah proses menyimpankan sinyal informasi ke sinyal pembawa. Yang kedua itu ada VM, yaitu frequency modulation. Nah, VM ini adalah proses menumpangkan sinyal pada sinyal pembawa. Yang ketiga yaitu ada PM atau phase modulation. PM adalah bentuk modulasi yang mewakili informasi sebagai variasi dalam fase setrika dari gelombang. Sekarang kita masuk ke modulasi digital. Modulasi digital merupakan sinyal informasinya yang berbentuk digital dan sinyal pembawanya analog. Teknik modulasi digital pada prinsipnya merupakan varian dari metode modulasi analog. Sinyal pembawanya merupakan sinyal sinusodial. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis modulasi digital. Yang pertama yaitu ada amplitude shift keying atau ASK. ASK ini adalah salah satu bentuk modulasi yang bergelombang membawanya dimodulasi berdasarkan amplitudo sinyal informasi digitalnya. Yang kedua yaitu ada frekuensi shift keying atau FSK. FSK ini adalah bentuk modulasi digital yang gelombang pembawanya dimodulasi berdasarkan pergeseran frekuensi. Yang ketiga itu ada phase shift keying atau PSK. PSK ini adalah bentuk modulasi yang mana proses pemodulasi menggunakan cara pergeseran fase. Sekarang kita masuk ke FDM atau Frequency Division Modulation. FDM adalah teknik di mana total bandwidth-nya yang tersedia dalam media komunikasi dibagi menjadi serangkaian pita frekuensi yang tumpang tindih, yang masing-masing digunakan untuk membawa sinyal terpisah. Jadi, total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi saluran oleh frekuensi. Tiap sinyal modulasi memerlukan bandwidth center tertentu di sekitar frekuensi carrier-nya. Sinyal input baik analog maupun digital akan ditransmisikan melalui medium dengan sinyal analog. Sekarang kita masuk ke proses multiplexing FDM dan proses multiplexing FDM. Yang pertama yaitu ada peralatan terminal atau terminal equipment. Peralatan terminal terdiri dari bagian yang mengirimkan sinyal frekuensi ke repeater dan bagian penerima yang menerima sinyal tersebut dan mengubahnya kembali menjadi frekuensi semula. Yang kedua yaitu ada peralatan penguat ulang atau repeater equipment yang terdiri dari penguat dan equalizer yang berfungsi masing-masing untuk mengkompensir redaman dan kecacatan redaman atau attenuation distortion sewaktu transmisi melewati saluran antara kedua repeater masing-masing.
Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan FDM. Adapun kelebihannya yaitu FDM sensitif terhadap penambatan atau perkembangan keterlambatan. Teknik persamaan saluran atau channel equalization yang diperlukan untuk sistem FDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM. Kekurangannya yaitu adanya kebutuhan memfilter bandpass yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun, atau penggunaan filter tersebut biasanya digunakan dalam transmitter dan receiver. Yang B yaitu penguat tenaga atau power amplifier di transmitter yang digunakan memiliki karakteristik nonlinear, dan amplifikasi nonlinear mengarah kepada pembuatan komponen spektral out of band yang dapat mengganggu saluran FDM lainnya. Nah, mungkin itu saja presentasi saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.